Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimun. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa kufar. Ucap nuntut maksudnya mata iku kapan hadal waktu tawi ikilah janji bil baksi kelan anane tangi sangka kubur. In kuntum lamun ana sira fihi fil waqti bil baksi. Qala dawu sapa Allah taala ma yang guruna illa sayhata wahidah. Mayang zuruna ora padha ngenteni sapa kufar mayan tadziruna seorang ngenteni sapa kufar ila sayhatan kecuali sak bengokan wahidatan kang siji. Wa ya ta sayhatul wahidatu nafkhatu Israfil iku tiupane malaikat Israfil. Niku lho meniup sangkakala al-ula kang pertama. Tak khudu kang ngalap apa sayhahum ing wong akeh. Wong halite wong akeh ya khisimuna iku lagi para padu sapa wong akeh, lagi berdebat sapa wong akeh. Bitasdid lan tasdid. Asluhu te asline lafat ya khisimunu yahtasimun lafat yahtasimun. Nukilat bida po harokatu ta'i harokate ta'ilal khoi maring kho wa udhimat. Lan den idghamna apa ikilah tak fisati ing dalam shot. Ewa tegese utawa wong akeh ku fi ghaflatin ing dalem lali anha saking ikilah sayha. Kita khosumen kelan tukaran para padu maksudnya wa tabayu'in dan jual beli wa aklin lan mangan wa syubrenan ngombe wa ghairi dzalika lan ing dalem mengkono-mengkono kabeh. Wa fi qira'atin yakhsimuna ka yadribuna ka nafat yadribun. Yakhsimu tikse madoni sobatun sebagian wong akeh badon sebagian sing liya. Fala statiuna mung ora padha kuwasa sapa ngakeh tausiatan ing ngekeki wasiat. Ayusu tikse ora kober ento paring wasiat sapa ngakeh wala ila ahli. Lan ora maring keluargane wong akeh yarjiuna bali sapa ngakeh min aswaqihim saking pasar-pasare wong akeh wa asgholihim lan kesibukan-kesibukane wong akeh. Mesti kiamat itu wong ning pasar ora kok bermula sekali terjadi langsung kiamat. Bal yamutuna balik mati sapa ngakeh fiha ing dalam sayha. Wa fi khoran den tiup apa fisuri ing dalam sangkakala. Wa ti asuru qarnun nafkhatis saniyah iku sangka kalane tiupane bengokan sing kedua. Lil ba'si krana tangi saka kubur. Wabena nafkhota ini lan iku ing atarsean juga tiupan arbauna te 40 panesanatan taune. Jadi tiupan pertama wong sak donya mati, tiupan kedua ditangekno kabeh. Nah, antara keduanya niku jarake 40 napa tahun. Faidan mengko nalikane mengkono, rum ute wong akeh el makburu tegese wong sing dikubur kabeh. Minal ajdasi sang boro-boro kuburan ayil kuburi tegese boro-boro kuburan ila rabbihim. Maring pengirane wong akeh yan siluna metu sapa wong akeh ya khrujuna tegese metu sapa wong akeh bisuraten kelan cepet. Qalu padha ngucap sapa ngakeh ayil kufaru tegese wong kafir minhum saking ikilah para manusa. Ngucape ya wailana. Utayal labdihi krono makna tambah ngelingno ya welan aduh cilaka kita ya halakan. Aduh cilaka kita. Wa te wailun iku masdarun masdar. Lafi lakang ora ono fi'il mujud min lafdihi sange lafi lakang ora ono fi'il mujud lahu gede masdar min lafdihi sange lafate wailun. Ya wailana mam ba'atsana mim marqatina. Mantai sopo iku ba'atsana ngene sapa mana ing kita mim marqatina saking turu kita. Li anahum krana sak temen ngake kanu ana sapa ngake bena nafkhota ini antarane tiupan loro na imina turu kabeh. Kami ada pura dan siksa sapa ngake. Terus hada mawatir rahman. Hada utawi iki ilba'du tegese anane tangi sangka kubur ma perkara ila tegese perkara
Wa ada ingkang janjekno sop piye ing ladi sapa Ar-Rahman Allah sing Rahman wa sadaqalan bener fi ing dalam ladi sapa al-mursaluna boro-boro para nabi. Akor padha ikrar sapa wong akeh final yang faus kirane ora manfaat ing wong akeh bal ikrar. Wakila lan den ucapno pengene yuqalu lahum dalik. Yuqalu den ucapno lahum maring kufar badalika dawuh hada ma wa'ada Rahman wa sadaqal mursalun. Ing kana ora ana utawi iki kejadian iku ila sehatan kecuali bengokan wahidate yang suci. Faidan moko nalikane ngono gumte wong akeh jamiun utais kabehane kabeh ladena ana ing sanding ingsun. Ing dana tegese sanding ingsun mukhduruna den hadirna kabeh. Falya mamo kang dalam iki dina latu zamura den ngani ngoyo apa nafsu nawawaan sean babar pisan. Saat itu enggak ada orang yang tertolimi sama sekali. Wala tuzzauna lan ora den wales sapa. Falya malatu zlam nafsun se'a wala tuzzauna lan ora den wales sapa kabeh sira kabeh utawa nafsun kabeh. Ora den wales sira kabeh illa ma kuntum illa jazaa'u ma kecuali piwalse perkara kuntum kang ana sira kabeh iku tak malu naiku nglakoni sira kabeh. Inna ashabal jannati satemene pira-pira penduduk swarga al yauma ing dalem iki dina iku fi syughulin ing dalem kesibukan fi sukunil ghin lan sukunil ghin syughlin wa dhammiha lan dhammai ghin syughulin amma sing perkara fi kang iku ing dalem ma ahli nari utawi penduduk neraka. Jadi penduduk surga punya kesibukan sendiri yang beda dengan nasib yang dialami ahli neraka. Mimma sing perkara ya taladaduna kang rasa enak sapa ahli jannah fi ing dalem makaf didodil abkari kau dene ngumpuli pira-pira prawan. La syughla ora ana ketungkul iku maujud, ora ana kesibukan iku maujud ya tabuna kang payah sapa al jannah fi ing dalam syuhur. Li anal jannah ta korona satemene swarga iku lana soba ora ana repot iku maujud fi ing dalam jannah. Penduduk swarga iku sibuk dalam kenikmatan, fakihuna tur enak-enakan kabeh, naimun tegese nikmat-nikmat kabeh. Khobarun sanu te dawu fakihun dadi khobar sing kedua li inna kedua inna. Wal awalu utai khobar sing awalu fi syuhulin iku lafad syuhulin. Jadi inna ashabal jannati fi syuhulin ing dalam bukan fakihun atur iku seneng kabeh. Jadi syuhulin pertama khobar fakihuna napa khobar kedua. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiyun. Hum utai penduduk swarga utai dapat dawuh hum iku mubtada. Wa azwajuhum lan pasangan-pasangane ahlul jannah fi dhilalin iku ing dalam iyup-iyupan jam udzullatin uta lafadz dhilal jam lafadzullah au dhillin tu jam lafadzillin uta dawuh fi dhilalin khobarun dadi khobar la tusibu tegese ora mekenani ing wong akeh apa asam susrengenge la tusibu apa asam susrengenge alal aro iki kang ing atase pira-pira padi-padi iku namane padi-padi. Jamu arikatin iku jamak wawa utawi arikah utawa wawa utawi iki ku asariru iku ranjam fil hajalati ing dalam hajalah. Hajalah iku maknane padi-padi sing nganten iku ana apa cara mriki iki. Hajalah pokoknya mereka dalam kemewahan ibarat napa penganten itu. Awil furusi utawa nikmat ing dalam permadani fiha fil jannah mutaqiuna khalidu santai kabeh khobarun san nek lafat mutaqiuna khobar kedua muta'alliqun kang dita'alluqna muta'alliqu ala kang dadi muta'allaqu ala kang dadi ta'alluqe lafat ala. Maksudnya ngeten, mereka lungguh santai alal aroiki. Jadi mutaqiuna jadi muta'allaqe lafat napa alal aroiki. Mereka duduk santai alal aroiki. Lahum tetap kete penduduk swarga fiha ing dalam jannah faqiatun taentuk keenak-enakan. Walahum lan iku tetep kete ahli jannah fiha ing dalam jannah mau te apa wae ya dauna kang angen-angen sapa ngake.
Jadi penduduk swarga angen-angen apa saja kesampaian. Ya taman nauna tegese kang angen-angen sapa ahlul jannah. Dan ini yang penting salamun qaulam birrabbir rahim. Salamun utawi napa kalimat salam utawi pernyataan selamat mubtada untuk dapat salam mubtada. Kawalan Khalid den ucapno bil kawali tegese den ucapno utawi khobaru kang utawi khobare salam birrabbir rahim sanging pangeran kang akeh welase bihim lan ahli jannah. Ayaqulu tegese dawuh sapa Allah lahum maring ahli jannah salamun alaikum rupane dawuh salamun alaikum. Di cerita-cerita sing gampang-gampang guys. Nah sampean kepengen paham ilmu swarga ora rasane no. Kok angel menerang no. Pokoke ning swarga iku kepenak no. Kepenak. Tapi sama nak terang no swarga niku wis pokoke swarga. Serau sampai ilmu swarga dimulai sakniki. Ya nak ya khisimun ngaten kan apa ketika terjadi kiamat niku tak khuduhum wahum akhisimun. Jadi manusia itu takdir itu seneng tukaran. Karena tadi sengketa yang mari tukaran, pendapat baik yang masih nyari yang terbaik, sama-sama kebenaran nyari yang paling benar. Karena manusia itu dari awal kurang penggawean. Jadi barang apik cek diperdebatno dengan yang luwih napa apik. Sehingga bayangannya pangeran itu soben nak kiamat kapan saja terjadi, ku wong lagi sibuk para padu, lagi sibuk gegeran. Wis mesti. Karena tadi manusa niku mun watak dasare niku konflik. Ya tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi-organisasi perdamaian itu pas rapat ya tukaran. Padahal organisasi ini perdamaian. Ya tapi pas rapat, lalu solusinya apa? Solusinya begini sih, tok debat gini. Padahal organisasi perdamaian, tapi ya tetap tukaran. Asal cek manusia itu tukaran. Uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nah orang yang tidak. Lalu kalau nanti ngaji kitab dalam salah satu kitab ada makalah gini. Idza aradta as-sulha fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat, dia punya bom, punya pedang, terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa, bisa nggak bergening perdamaian? Kan nggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang. Jadi kalau musuh kamu punya nuklir terus kayak gak punya apa-apa, ayo damai wae. Kono kan rugi damai. Wong tak bom kena kok damai barangan gitu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita wa itu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibu nabi adu Allah. Kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin. Itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus buatan. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. Segamane cara sing didelok wong akeh sing ora jare. Misalnya Amerika kan terkenal dikjaya, Korea Utara ben dirgani Amerika kudu gawe senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu sudah teori yang dikatakan Quran. Karena manusia punya watak dolim. Watak dolim itu nak ora diimbangi ya mesti yang satu diinjak. Makanya dalam fikih Islam itu lucu. Fikih rodok jorok tapi gelem ra gelem kayak kudu setuju. Ya cara fikih kayak di bojo ayu celek. Nek ra gelem mbok kumpuli ra wajib mbok nafakoi. Jadi kono iso ngancam gak bukai dhuwit ra tak kei. Ajane rodok jorok fikih. Itu cara fikih memang gitu. Perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafkah.
Lucunya fikih yang mau provokasi sing lanang. Dan wong lanang ra wajib nafakoi nak ra dikei iku wis ora usah terangno iku opo. Jadi fikih itu karena ngikuti teori umum. Makanya Mbak Mun itu fikih kata beliau itu, aku mbak fikih ini ra cocok. Aku mau omah tapi dagangan perkara itu. Tapi memang secara prosedur fikih gitu. Mana wong kiri-kiri itu pancen wis ora entuk jatah kelon karena ra iso nafakoi. Itu cara fikih. Memang seperti itu. Karena kiri kok polahan, no? Kiri kok pola. Anak kiri kudu ganteng. Jadi orang untuk jatah, sing wedok sing seneng lah itu ijek untuk jatah. Tapi nek wis kiri lah, ya wis nelongso perkarane memang. Jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak kodak nafakoi. Bahkan menurut fikih Islam itu boleh rafa. Jadi oleh rafanya hakim. Pak Hakim suami saya kiri itu boleh. Dan itu bisa diceraikan oleh siapa? Hakim. Jadi rafa. Karena tadi manusia itu yakhisimun di mental konflik. Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah ngendikan apa wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi sifat dengki, sifat hasud itu dihilangkan nanti setelah di surga. Hanya di dunia itu antar wong saleh ya mesti hasud. Mana ada yang orang soleh, yang soleh itu tuh khas. Ya seni nih ngono. Waktu Indonesia ini rebutan dari presiden di geger, rebutan masjid geger, bahkan rebutan ngeklaim nak sholatnya paling sah, torekoe paling bener itu ya geger. Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menang kalah, geger. Besok sak PT nak sing dalan ya geger. Kalau sering Pak besok balapan itu kadang kisah nopo sampai PO itu. Karena nanti bayangannya pangeran itu ya mesti terjadi pangeran sengendikan kiamat itu tak khuduhum wahum yakhisimun. Jadi ben orang men yasinan tok ora paham tak tulung bangunan Arabam bangetan. Wahum fi ghaflatin minha bitakhosumin wa tabayu'in wa aklin wasyubin. Mesti manusia itu de mental takhosum saling berebut. Makanya cita-citanya Sayyidina Ali, Dawi Sayyidina Ali, ana awaluman yatsu bena yadayi rahmanil khusumah dari Sayyidina Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Jadi cita-citanya dene aku lah di rencana ngono. Aku lah di rencana seru no. Dibule bareng lapor ku ala wah ya nyoro. Sayyidina Ali beda anak gue wis lapor dibule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Manusia itu pokoknya ngono. Pertama manusia itu Nabi Adam. Itu ya wis geger mek malaikat. Dari pangeran Adam khalifah, dari malaikat khalifah kok manusia mesti seneng geger. Tapi malaikat protes itu geger dhewe. Pangeran sing duwe kawula kok ngangkat kok digegeri. Jadi pangeran ra trimo. Lu aku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusia pertama itu seribet. Pertama ribet be malaikat. Bareng Qabil be Habil ya ribet be dulur. Mulai dhisik perkara wedokan. Terus kunane kunong wedok mari ribet. Kalau wedok tambah ribet. Semoga dunia itu ribet tes dinikmati kan, dinikmati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang top. Itu ribet itu di manage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ra kontroversi ra iso turu. Tapi nak us pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Kan supire takoki, "Mau piye? Tak pidato ini bingung bara." Nah dijawab bingung kecewa deh. Lha jawab wah bingung sedanten. Wah, sewenang itu iso turu den. Karena memang konflik itu manusia terus seperti itu. Jadi apa? Kebaikan pun makanya ada guyonan ini betul kisah nyata ini. Tapi reputasi bernegaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang-orang melarat dengan muadzin tok itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta.
Hitung saja kalau 70 itu 1 bulan, 1 sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari ini? 2 juta, sekitar 2.200.000 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir, terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan jebule sing kiai Indonesia japen, madikman ke sholat terus. Mesti lah madikman ke sholat terus gak ono gajine. Akhirnya kecewa. Semenjak itu ora berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji, muadzin digaji. Terus dikirakan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang wis pacasan elek, imami dhewe, koma dhewe. Terus macam-macam lah. Nah, tapi dekne gak ngerti nak Indonesia ku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke sholat terus itu perkara ono gajine tuh. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau nggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu nggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Itu dunia-dunia mari geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndam. Misalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar imami itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga, harus digaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, masuk wong kok ngimami tok ora entuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang benar bebatin. Karena manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat. Mana akhirnya imam gak bangga. Surga imami wansane hebat nih, boleh mergo digaji. Man ke sholat terus ngono gaji ini. Artinya sholatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tanpa gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah, tapi tetap ikhlas dibangun apa? Gaji. Mana gue tuh bingung saya, hafid mulai digaji, ustad digaji, gue bingung ngerti takoi. Gue berkali-kali beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustad. Gue ngerti takoi, jadi kan termasuk yang setuju apa enggak? Mau setuju kok didik uang kedunyan, mau setuju hafid betul duit kok orang oleh. Aku yang mendingin, uang alim reso mikir dunia, bener-bener coba. Itu yang tanya itu kadang ya gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif. Cara jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku jawab yo ngelatih ustadz seneng duit yo rapi. Nentang ustadz untuk rezeki yo rapi. Ustadz fakir yo akeh tenan. Nah, gua kan wong keramat, gak mati masalah cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Gua kan wong keramat untuk gaji tetap gagal. Tapi rata-rata ustaz kan tidak keramat. Gak keramat, bojone cerewet. Cek kumpul mertua. Nggak, kalau sampean misalnya jadi, nggak ini cerita wakisimun. Seman setuju nggak kalau ada hafid itu dapat insentif? Ayo ngaco. Setuju ora? Loh, setuju hafid. Terus gue senang hafid itu di mental materialistik. Setuju tak? Nggak. Terus dia setuju hafid rada duit. Mungkin ya, jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan. Makanya dulu kalau ulama, makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolakan itu dalam hal yang tidak mujma'alah ya, tentu dalam hal yang tidak apa mujma'alah. Itu gejolak-gejolakannya itu gak pernah selesai. Karena memang
sesuatu itu pasti mirip ke sana, mirip kemari. Makanya disebut ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilul shawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah, tapi pendapat Anda salah tapi mungkin benar karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditaklukkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi, sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah Medina. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Medina apa enggak? Sebagian sahabat, enggak, kita di Medina, ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah, enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah, debat gitu. Yang separuh enggak. Nguyai segoro itu apik toh. Mekah Medina sekarang sudah jadi negara Islam, tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting enggak? Penting. Efeknya meninggalkan Mekah Medina. Hanya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Medina. Mimpenihim itu orang-orang keren, Kak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya Sakan al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman al-Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat kok nguyai segoro, sehingga sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana. Termasuk barokahnya mazhab itu ada yang ke Cina, terus terdampak di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia ya era apa sahabat. Tapi kalau ditanya bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina, ya buruk. Negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai, ya buruk. Terus kayak jawabmu bi. Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Kayak gue ya misalnya, dia hukumnya dolan mbek konco traktir ya ape. Dia hukumnya nraktir konco nganggo jatah belanjane bojo elek. Akhirnya jadi ngelanang-lanang jono dhewe kesono jatah bojo atau jatah konco. Karena dia mau cukup nak ora. Ya itu sudah semua manusia itu wahum yakhisimun. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Coba saiki kalau beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu tidak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker di mana-mana saya sering ditanya. Wadah yang progus kandani adzan juga banter-banter mengerameni tongko. Nah niat sholat rasa adzan wis teko. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siar. Sing sitok. Mau sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok, sing wis seneng tanpa adzan pun yo. Tanpa adzan rame-rame maksudnya wis salat ke milandi. Dulu itu perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan yang masjid itu wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan bianter. Tapi ranggusan sistem zaman itu. Tapi banter aja. Tapi sengeramai lah. Intinya sengeramai. Ketika Abu Bakar ditanya, Rasulullah ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya merasakan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana, betul-betul ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu Abdul min Abi Bakar. Mungkin jawabannya yuk kadang sederhana banget. Malahnya ijma'ah di sunnah Abu Bakar Abdul min Umar. Kalau nak jawabannya beneran ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar, kalau izin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu, ketika banyak masalah itu sahabat dongo banter-banter. Nabi itu kok innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budak. Maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Yang pengiran wis krungu gegere ngono lho Pak.
Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai, terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter, kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal jodohnya itu masalah. Kemilihan dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jalan tolong sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Tapi kalau tadi dibalik dan duta saja banter-banter, kenapa ya? Kalimat thayyibah tidak boleh banter-banter. Jadi manusia itu memang potensinya itu ya khisimun dalam kebaikan saja. Jibril kurang kondangi itu buan tadi malaikat-malaikat dia aneh. Masyhur itu siapa yang nggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi keren. Diobong neng geni sampai Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah, terus piye jari Nabi Ibrahim? Ya, nak gue juk tolong tak tolong ya. Ndak saya tidak minta tolong sama kamu. Gue bodoh, aku bodoh makhluk. Kena wani ngomong dengan Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksudnya itu rambe aku sing nulung. Gue kondo aku tak ada no pangeran. Jadi malaikat Jibril. Jadi Nabi Ibrahim. Lo nak soal pangeran, nak soal kondo gue berso. Artinya ngene lho, padha kekasih pengiran itu bantah-bantahan aja iki. Nah ngono nang partai politik ora men geger. Mana nang partai politik geger biasa, wong Jibril geger ben Nabi itu. Biasa wae. Lan iki sampeyan tak kok mungkar nangger butuhani ben seru napa. Takoi marah buka, kulo guru TPQ. Ngenyek uang guru TPQ jadi takoi marah buka. Sing mulang niku kulo. Sampean ra tau mulang malah takok. Jelas. Malah Ben itu masyhur itu, termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dijetakoki mungkar nakir marbuka. Malaikat Malik matur pengiran Gusti. Malaikat jiran kandhani iki ambek guru tauhid takoki marbuka. Akhirnya pengiran nyalano malaikat yo sing jenis ngene kok coba takoki. Lucu dong guru tauhid takoki. Sesuai kajian Nabi bisa takoki waman Nabi juga. Para perkara kajian Nabi Muhammad terus takoki waman. Iya tapi pun Nabi malah takoki waman Nabi. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang ngalami itu. Saya tidak punya rencana untuk ngalami pertanyaan itu. Karena pasti bila-bila nah angger wong ngono Kanjeng Nabi kena pisan. Terus Kanjeng Nabi apa kena pertanyaan waman Nabi juga. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat tuh di kitab Nurul Dzolam itu karangannya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu Aqidatul Awam. Yang Nurul Dzolam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam itu. Itu dikarang Syekh Nawawi itu diantara keramatnya siapa itu Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasaf mukasafah. Mau kepengen roh meletene Umar zaman ning dunya ngerwong disentai jajar dekne iku hubungane piye mbek mungkar nakir wani gak nyentak mungkar nakir. Mergo pikirane Sayyidina Ali Umar itu ning dunya kenangannya ngerwong tau disentak Umar. Jake wani gak nyentak sinten mungkar nakir. Minta sama Allah supaya ngalami kasaf. Kasaf itu ya mukasafah lah. Mukasafah tahu alam gaib. Itu di dunia wali biasa. Nah kira tahu ya banget. Di dunia wali itu biasa. Dan itu pasti mustajab. Mukasafah. Umar mati, kabundut. Terus ditunggu nih bedanya. Minta kasaf. Tawanan. Umar tangi turu, tangi ke kuburan sewante. Mungkin akhir teko. Dengan wajah sangat mengerikan. Sayyidina Ali ini ditanya. Wajahnya itu kal kidril kali kaya ompreng sing nyala. Wes seru.
Wah, jadi alis kalah kiok masalah kiok. Ternyata apa? Buar muka nakir pajak kono Umar nguwatek. Kamu tahu ngadapi siapa kamu? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Ada ini nggak ada ala kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Muka nakir mulai mikir, waduh, piye. Orang nyentak wes disentak sih. Ini bisa kamu pakai nanti. Wirah aku, wah aku biasa gue jalanan ngalor itu. Boleh cari muka nakir, jajal moco. Ya repot. Siapa ya? Kan gue wotok, raton moco. Kan mau gue wotok. Akhirnya mau karena akhirnya nangis nih pengiran. Nangis Gusti, selama ini saya biasa nyentak, kenapa sekarang malah dibentak gitu. Terus kata Allah, ya sing sopan sithik iku konco. Semenjak iku mau karena akhir itu punya aturan. Ya ngene aturane, ojo prosedur teman-teman, wae nek ketemu kekasihku ojo garang teman-teman. Semenjak itu sudah ada ndak sekarang itu. Kesidina intinya terus, oh ternyata konsisten. Maksudnya Umar itu ning akhirat pun masih main sentak. Ya bagus lah konsisten, maksudnya apa? Bagus. Karena tadi manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Itu enggak bisa enggak, sudah. Di perdebatan kebaikan, makanya rapat keluarga apa? Masih niate silaturahim tetap dolan ning dulur niate silaturahim bareng dulure rapati perhatian. Dolane aduh-aduh rapati tahap gremeng kan padahal niate silaturahim. Itu ada organisasi perdamaian, kira-kira di internalnya banyak konflik dah. Banyak, padahal jenenge organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana, itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk berdamai juga melewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara gak perang, ya dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang. Jepang tuh mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang. Itu dunia. Betapa ada idealnya dunia. Untuk damai saja harus perang dulu. Makanya idza aradta sulhan fasta'idda lil harbi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau yang punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu, ini dunia. Semuanya nggak pernah sempurna. Apa damai harus perang. Harus paling nggak punya alat perang. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhisimun. Sampai pas kiamat itu cek wahum yakhisimun. Makanya ya sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah barokah kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan. Kayak yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantara Nabi siapa? Malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya perdebatan dua orang soleh. Banyak lah. Rasulullah dengan Jibril ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Coba debat Kiai Indonesia baik Kiai negara sebelah sisi itu, wah negara kami imam masjid itu digaji gini-gini. Niate pokrol juga jadi Kiai Indonesia, mandek man ke sholat terus lah no gaji ini. Jadi akhirnya kan, ya malu tuh ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat tanpa gaji, tapi gerbangnya jalan terus. Loh iya, saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, Gus saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin ngasih insentif sama guru Madin. Saya sebagai kiai kan bingung, muni setuju didik uang material, muni rasa setuju, ngosok ustaz tapi untuk rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Mustafa sing khusyuk yang setuju. Terus bosan dan nabi melarat tuh.
Ayo setuju orang. Nah, aku mau ngalih ada takdir. Suara kena dipikir itu ya, suara kena dipikir. Ya karena tadi sudah wahum ya khisimun itu apa? Wahum ya khisimun. Sudah seperti itu. Mohon kalau terus nanti. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ayaqulu lan dawu sapa wa ta'ala. Imtazul yawma. Ini oleh nafsir Imam Suyuti wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Terus wawune niku dilebokno lafadz yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawu sapa wa ta'ala dawu imtazul yawma. Imtazumi sira kabeh al yawma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna wong-wong sing dosa. Dan iki nunjukno nak zaman ning donya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang bener-bener terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau gak apa-apa. Yang penting jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat imtazul yawma ayyuhal mujrimun infaridu adil mukminin intakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musuh kita. Karena ada hajat muamalah. Ya ada hajat apa? Muamalah. Mau tidak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat. Bikinan Amerika. Orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayan tinggal haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Ya tapi kue nak misalnya ranggu pesawat itu sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial. Paham ya? Nah nanti benar-benar terpisah wamtazil yawma ayyuhal mujrimin itu nanti, nanti. Guys, gak bisa dihindari. Wamtazulan misau siro kabeh al-yawma ingdal mididino ayyuhal mujrimuna ya eling-eling musing itu. Saya punya sekian cerita ya, supaya sampai tidak jadi ekstremis. Allah menakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah, kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiyullah. Sing rumat Nabi Musa cilik sama Fir'aun. Ketika Rasulullah lahir, panitiane raku Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir, kue Abu Lahab berjasa ndi? Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab saking senenge ponakane lahir lanang ganteng itu, candaleme dekne mestine iku penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah, iki jenenge Suwaibah napa? Al-Islamiyah. Cara Jawa wis ora usah ngewangi aku nduk ngewangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasakuran, yang ribet karena kekasih pangeran di rumah Abu Lahab, Musa di rumah Fir'aun. Intinya serai dia. Ya sudah seperti itu. Kamu mau apa? Lah pangeran yo ora risi tenang ae. Misalnya Abu Lahab protes, kalau nanti ngurmat kekasih jenengan, iya dunyaku sembung. Selesai kan? Dunyaku dipangan kekasihku, selesai kan? Misalnya Fir'aun protes, riyen sing ngurmat Musa kula lho Gusti. Anggo dunyane sapa? Dunyane jenengan ya wis masalah ya apa? Pangeran santai wae wis. Tapi nak kowe ada bayang wong soleh kudu steril ka wong kafir lah terus kowe gak tau maca sejarah. Nabi Musa itu di rumah Fir'aun. Lahir Kanjeng Nabi ini sing manitiani Abu Lahab. Yes ngono dunya biasa wae, urip wis biasa wae. Maksudnya biasa wae penting soleh, di hati soleh, rezeki wis winawas. Wa ta'ala gue pangeran, ra usah sok suci, ra usah sok bener dewi biasa wae. Dunya wis kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kaya Salabah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsi sing mata ini kekasih Nabi, rupanya mata ini Hamzah, ditekdir husnul khotimah. Makanya itu ngoyamu qalibal qulub, tabit qalbi ala. Ini kita tidak pernah tahu.
Nah kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu nih, pangeran ya sudah selesai. Itu aku itu itu mikir awakmu dewi. Mulane donga mek ngaji ku derajate dhuwur, ngaji, mergo ngaji muji pangeran, nak donga mikir awake dhewe. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan jadi sembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajate. Intine mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama rapati ya ndonga. Oh dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, ndonga-ndonga ngono. Ya tapi aku sing ngerti pangeran ra bakal nyembadani barno ra Gus. Pangeran ya wis paling ya sedek sithik ngono cukup. Kula termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil. Sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak. Kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya itu. Kayak Ihya Abdul Hasan As-Sadili itu. Kalau dongo itu jalur mau swidik paling garis paling terakhir. Misalnya gini. Nahmaduka ya man huwa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim. Itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk donga sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau go syarat tok. Baru ke Allahumma inna nas'aluka nganti 3 lari. 3 halaman. Tapi pas muji pangeran, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus donga njaluk mapan, tolak buala. Oh, wajeng. Mana jare pangeran? Muji kekasihku suwidik dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus ya. Bi akhlak. Makanya saya di antara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang ngarang Simtutur. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat, bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, aku kan enggak mau sholawat itu mau. Saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan ya. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Boleh kalau dongo nyifati Nabi yang banyak. Low battery, please charge. Keinginan. Kan banyak sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada. Wa sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajat. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik mana? Malah kadang orang, misalnya ala Muhammad. Kok ala Muhammad, muni Sayyidina aja disoal. Misalnya terus dari kudungannya apa? Panjang.
Saya termasuk yang enggak setuju. Karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja. Doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifatina? Itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak Allahumma alhamdulillahirabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati gremeng itu seramu tuh kan. Jangan kabakat wali. Nah, cara kula iku sisih dene. Kula wis sering ngamini dongane wong ngono, tapi ning atiku amin itu maksudnya amin barno mawon Gusti. Tapi aku amin tapi amin kuwi barno mawon Gusti. Wong ora jelas ngono berarti. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin ngono maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya. Apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa fika minka. Allahumma salli bi haqqi jabarutika wa bi khawfika. Panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'matu itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'adik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, gue kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenan. Itu jadi makhluk aneh, jadi hubungan mbak pangeran itu aneh. Ya tapi jangan rabakat wali, semuanya ikut ini, semuanya ikut. Ya dong ngono, kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi, tapi saya mohon, itu di solawat-solawat itu usahakan jumlah, paling enggak jumlah solawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik, ya mau solawat yang 100, juga ada salah. Biar guling-gilingan apa. Kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri. Ya gitulah, paling enggak punya etika seperti itu. Ya kalau kamu enggak punya segot-segot sing keren, bacalah solawat berapa? 100, terus cerita awam Gusti utang kula kathah. Mengira aja wis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. No cowok nyebut kekasih bisa, nyebut utangnya 100. Berarti yang bukan adi takoki pangeran. Kowe nyebut kekasih wong pira pisan, nyebut utang 100 dasar rayu utang nomor-nomor kan. Ya udah, saya termasuk orang yang nggak setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa? Lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakal mlebu swarga baru kaya syafaate Nabi akhirnya mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabsyaini, terus hada an ahli wa hada amman lam yutokhi min mati. Ini alaihi ma'anitum, Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu
Ali terus harisun alaikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenis apa? Haris. Kayak kono namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mu'minina raufur. Allah yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madzhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian, yaitu Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtahuna fadla minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulillah. Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulillah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruka'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Si mahum fi wujuhim min asari sujud. Udah asari sujud terusah diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy. Itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok hasut. Kowe punya provokator. Nah ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Teke ya kisimun. Nah, kalau ada kepentingan, pokoknya ayatnya si mahum fi wujuhim min asari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asari sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi gue jauh sensitif, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian, karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya apa? Di akhirat. Rasulullah tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita, sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang. Gitu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini. Maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asharil wudu. Nanti umatku, nanti wajahnya juga bersinar. Tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu dia monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Tidak apa-apa loh, daripada kok gue jelas ini. Maksudnya ya orang ngetok panjang jarang sujud tenan. Gue serasa sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya sebenarnya kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya usak dunia itu hanya sekitar. Karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah.
Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, seperempat dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti seperempatnya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu gelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delala yang tabyaddu wujuh itu ke kanan. Yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang karena gak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Ghurran muhajjalin min asarin. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bego tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Lalu hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin, kalau nggak ada nur, ashabal shimal. Nah malaikat yang dibawa bigu itu kira-kira detail gak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri mesti kan. Omna sing wudune mau dulet sirah tok sithik. Karena anak mazhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap. Kelip mana-mana. Mana aneh, pepes terus dulat-dulat dok. Itu sebenarnya ya itu kelap-kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus merovokasi. Karena kamu kok ya khisimun. Maksudnya provokator. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang... Nah yang kelap-kelip ini yang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut asabi simal. Yang kelap-kelip disortir lagi. Malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Itu nanti ini yang ngel-ngelo Kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit Kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani, nek iso soleh dhewe sakit Nabi mergo terus goleki endi umatku sing kelap-kelip gitu. Dicari di syafaat. Ya, imma langsung dituruti Allah, wa imma diubasik ning neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya oraful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babe nahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babe nahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min kibalihil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga. Yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana ini.
Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan? Sing sak ngisore 1%, 2% ini kan repot. Loh, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap. Loh, kode semangat Pak. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kode semangat kau ini. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan. Yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurona. Ya Allah, saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super. Itu kalau ngendikan Umat al-min fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran. Sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'ali nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Saya Nabi sudah gitu. Ya Allah, jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur. Terakhir itu apa? Waj'alni nuron, dan doa semoga semua tubuh saya jadi itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap, apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu. Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana. Yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan, mau tidur, biasanya ya wudhu. Tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu. Beberapa kali beliau wudhu, tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudu'ihi lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat, asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Saya ini gak ngurus reso ngaji, waduh kabeh. Abu Bakar ya gitu. Ana wong poso sunat kok nyediakno buka, dimarahin. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat. Itu embernya dipecahi Abu Bakar. Ditanya, kenapa gitu? Apakah kamu akan menyaingi Ramadan? Jadi gak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Ya biasa saja kalau puasa sunat tuh wah buka kolak wopo. Ramadannya ya iri tuh, ini gimana kok saya disaingi ini. Jadi kabeh itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudu, megang wudu. Nah kabeh gitaran terus wudu, pengenan tersinggung. Piye kok menjegal gitar wudu. Jadi gak boleh kebaikan disaingi itu juga gak boleh. Bapak gue sergep wudu sampai nyekel gitar. Untuk Quran tersinggung, wah semen itu gak semen kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. Kabeh itu kan ada proporsinya apa? Ada proporsi. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudu, bahkan wudu itu wudu li sholat sama tidak sholat itu. Misalnya sholat sunat. Sholat sunat itu kamu mampu ngadeg boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu
Nggak boleh, biar ada bedanya. Fardu itu spesial, nggak boleh harus berdiri. Kalau sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung, iya sunat kok nyanyi aku kan gitu. Ya, makanya sholat fardu wajib berdiri ya. Sholat sunat boleh duduk, meskipun mampu loh ya. Nggak boleh sama, sholat sunat pun harus berdiri. Berarti ada sunat menyaingi fardu. Ya jelas ya, jadi aturan main itu harus jelas. Nggak boleh, makanya Abu Bakar itu nggak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa? Abdul bin Mas'ud lebih parah. Dia itu tukang nyuepeng orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang. Karena takut kena sweepingnya siapa? Abdul bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari duha disweeping sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu? Kok buat lakoni bedino? Awas nampak lakoni bedino. Di era akhir duha dilakoni bedino. Perkara ini butuh duit. Itu kalau zaman Abdul Mas'ud kena sweeping apa? Karena berarti menandingi fardu. Yes, kira usaha nut ilmu ku bahaya jadi sensitif. Cuma ini kan ilmu tetap tak utarakan. Biar kamu tahu, nggak boleh fardu disaingi itu nggak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh yang gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh, nggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Ayo nama tawajjah bi rohilatu. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu, karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis yang menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jenenge sholat dihormatil waktu, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus dah, karena nggak boleh mengalahkan fardu, meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya, kamu harus tetap wudu dan sholat, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus dah, karena sholat kamu tidak sempurna. Dalam keadaan celana kamu najis, boleh nggak sholat sunat? Oh, nggak boleh. Karena kalau fardu itu darurat, memang sesuatu yang harus, maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan gak suci, gak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial apa? Spesial. Bun kalau terus nanya. Wamtazil yawma ayyuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa? Mukmin. Dan yang keharusan itu ketika di surga. Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah boleh. Ya muamalah yang halal maksudnya. Infaridu tegese misal sira kabeh ana mukminin sing pira-pira mukmin intakhtilatihim. Nalikane campure kufar utawa al mujrimin bi lan al mukminin. To rujuk ibu wale boten napa. Maksudnya rujuk itu wale ge sam intakhtilatihim mukminin bi lan kufar to kufar ning mukminin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad ana ta ora merentano ingsun ilaikum maring sira kabeh. Amurkum tegese ana ta ora merentano ingsun kum ing sira kabeh ya bani Adam ya bani Adam. Ala lisani rusuli ing atase lisane para utusan-utusan ingsun. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai bani Adam Allah tak butuh setan. Yen ta ora menghamba sira kabeh asetan ing setan. Ngendikane pangeran kowe cek kanut setan ku cek nemen nih. Bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa? Setan. Maknane la tutiu tegese aja taat sira kabeh ing setan. Inna sak temene setan laku maring sira kabeh aduun musuh mubinun kang jelas. Bayinul adawati banget musuhane. Lah yo setan musuhmu kok malah mbok nut bocah kok sarap ngono. Karuan musuh kok di nut. Anut yo pangeran mergo Allah wali fid dunya wal akhirah. Wa anik budune lan yen to nyembah sira kabeh ning ingsun. Wa anasune kelakuan budu nyembah sira kabeh ning ingsun wahidu tegese nglakoni tauhid sira kabeh. Tomeng esa kana sira kabeh ning ingsun. Wa ati ulan to atau sira kabeh ning ingsun. Harusnya kita hanya ibadah ning Allah Subhanahu wa taala karena Dia yang menciptakan kita, tempat kita kembali. Setan itu tidak siapa-siapa. Makhluk yang hina, yang lemah, kok kowe malah taat.
Taat ya ning gone dat sing super, sing gawe kita, sing memberi rezeki kita dan dat yang kita kembali. Hadza utawi iki maulane taat ning Allah taala. Hadza ay al-madkur min taatillah iku siratun dalan tariqun dalan mustaqimun kang